Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Rahma, mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular, merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Seperti yang kita tahu, tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan zat-zat penting ke seluruh tubuh. Namun, masih banyak lagi fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh peredaran darah manusia, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, lalu juga menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Lalu, apa sajakah komponen sistem peredaran darah? Peredaran darah memiliki komponen sistem yaitu berupa darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, melawan bibit penyakit, dan juga mengatur pH tubuh, mengatur suhu tubuh, dan melakukan mekanisme pembekuan darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah meliputi juga plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat-zat seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Lalu ada sel darah merah yaitu eritrosit yang berguna sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada sel darah putih atau leukosit untuk membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Lalu ada trombosit yang seperti kita tahu sebagai keping darah untuk membantu proses pembekuan darah. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengangkut plasma darah beserta zat yang terdapat dalam plasma darah serta mengangkut sel-sel darah. Pembuluh darah sendiri adalah sistem peredaran darah yang berbentuk tabung oktot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh arteri sendiri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dilari pembuluh arteri mengandung banyak oksigen kecuali pada arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor untuk mengalir ke paru-paru. Darah bersih yang dipompa dari jantung akan melalui pembuluh darah utama aorta dari bilik kiri jantung aorta, lalu ke aorta, kemudian bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil atau arteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Lalu ada juga pembuluh vena yang merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah dari balik ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Lalu ada jantung. Jantung merupakan pemompa darah dari seluruh tubuh. Jantung merupakan organ vital dari tubuh yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di dekat paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian sisi kiri tulang dada. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sel-sel darah itu dibagi menjadi ada eritrosit, trombosit, dan juga leukosit. Lalu ada pembuluh darah. Nah, ini sistem peredaran darah manusia tadi. Ada sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil merupakan sistem yang membawa darah untuk mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru lalu kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu mengangkut darah yang mengandung banyak oksigen untuk mengalir ke seluruh bagian tubuh. Lalu ada kelainan
sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, yaitu kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Penderita anemia biasanya akan merasa cepat kelelahan. Lalu juga ada leukemia atau yang sering kita sebut sebagai kanker darah. Leukemia ini disebabkan karena berlebihnya sel darah putih atau leukosit. Lalu ada juga talasemia, yaitu kelainan genetik yang yang diturunkan oleh kedua orang tua si penderita talasemia itu sendiri. Ya, terima kasih sudah mendengarkan apa yang telah saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.